kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, siapa yang mau memimpin doanya? Siapa? Rizky? Siapa? Siapa itu? Putra. Ya udah, Putra. Sebelum kita mulai pelajaran semuanya kita berdoa nih pula. Nah, setelah itu Ibu mau ngaksen dulu ya sebelum kita belajar. Yang pertama, Fahri. Hadir. Terus Putra. Abin. Abin itu siapa nih? Abib. Rizky. Kiki. Isan. Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Terus selanjutnya, baiklah, di sini kakak akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kakak akan mengajarkan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada yang tahu pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ada yang tahu nggak? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, baik. Pertumbuhan dan perkembangan manusia hadir seiringnya berjalan kehidupan manusia. Nah, pertumbuhan manusia ini ditandai ketika manusia memiliki ukurannya. Nah, terus manusia terjadi ukuran masih dalam kandungan. Setiap janin kemudian akan lahir bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak. Setelah anak-anak terus menjadi dewasa, terus setelah dewasa menjadi pinter. Itu dinamakan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, terus di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada yang tahu nggak faktornya apa? Yang pertama, faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia, ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Nggak. Nah, di sini faktor perkembangannya itu melalui keturunan. Nah, di sini keturunan, setiap manusia yang lahir akan mewarisi gen yang diturunkan oleh orang tua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Nah, yang maksud itu bagaimana sih? Ada yang tahu? Yang diwarisi oleh orang tuanya melalui keturunan? Nih, tahu nggak? Nggak ya? Nah, maksudnya itu seperti sifat, seperti itu. Kan bisa diturunkan dari orang tuanya kan? Nah, itu melalui keturunan. Yang kedua itu nutris. Nah, nutris di sini dalam tubuh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, sebab makanan yang kaya akan nutrisi yang seimbang dapat membantu manusia dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Maksudnya apa nih? Nutrisi maksudnya. Nutrisi. Jadi, makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Paham? Yang ketiga itu ada olahraga. Ternyata olahraga itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kenapa? Karena ketika kita olahraga, semakin kita sering olahraga, semakin sehat kita kan, semakin cepat kita tumbuh seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada lingkungan. Nah, ternyata
berkembang di lingkungan yang baik, otomatis kita akan menjadi baik. Ketika kita bertumbuh dan berkembang di lingkungan yang buruk, kita akan menjadi buruk juga dong. Kalau lingkungan kita buruk, berarti kita akan menjadi buruk juga. Nah, terus terakhir itu pendidikan. Ternyata pendidikan itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Menunjang perkembangan manusia. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif pada kesehatan mental, emosional, intelektual, dan aktivitas sosial. Karena di pendidikan ini kita diajarkan semuanya hal-hal yang baik. Beda dengan orang yang tidak, misalnya ya maaf ini beda dengan orang yang sekolah dan tidak sekolah, itu pasti beda kan. Baik, selanjutnya kita akan ke pelajaran matematika ya. Baik, selanjutnya kakak akan mengajarkan tentang pelajaran matematika. Di sini kakak akan mengulas pelajaran sebelumnya itu tentang penjumlahan. Ada yang tahu penjumlahan itu apa? Jumlahan. Nah, pintar tambah-tambah. Ada yang masih ingat nggak? Contoh ya. Contoh pertama. 35 ditambah 10. Ada yang tahu? 45. Pintar, 45. Kita mengulas pelajaran minggu yang lalu ya. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang penjumlahan penyimpanan dengan angka yang lebih besar lagi. Kan ini baru ke puluhan ya. Nah, sekarang kita ke ribuan bahkan. Jadi nanti ada penjumlahan penyimpanan. Contoh nih. 1.200 ditambah 2.900. Ada yang bisa? 3.000. 3.100. Yes, 3.100. Ada yang masih bingung nggak langkahnya gimana? Penyimpanan. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang bisa ngasih contoh penjumlahan dengan cara menyusun ke bawah? Ada yang mau nggak ke depan? Dikasih tahu teman-temannya ya gimana. Oh, salah. Oh, berarti yang salah ternyata. Oke, jadi di sini maksudnya penyimpanan itu di sini ya. Benar di sini penyimpanannya. Itu namanya penjumlahan cara penyimpanan. Ini tadi salah ya, sorry ya. Ternyata 4.100. Ya, ini benar. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari kakak tentang matematika. Selanjutnya kita akan belajar mengenai seni budaya ya. Hari ini kita belajar tentang seni budaya. Pelajaran seni budaya. Nah, tema hari ini yaitu tari. Kemarin kan kita sudah bahas tentang apa ya kemarin? Lagu daerah ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tari. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa pengertian dari tari? Tunjuk tangan. Ayo siapa? Salah nggak apa-apa. Kita kan belajar. Tunjuk tangan. Siapa deh? Ayo siapa? Tahu nggak? Tari itu apa? Pengertian dari tari apa? Tari adalah suatu suatu budaya. Yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Tari adalah apa? Ayo apa? Ayo apa? Ayo
wilayah yang berdasarkan wilayah daerah. Tari daerah itu juga bisa termasuk. Tapi lebih umumnya ibu kasih tahu ya, kakak kasih tahu ya. Tari adalah gerakan tubuh yang sesuai dengan irama yang menyertainya. Dari tari kan gerak tuh, ya kan? Tari itu adalah gerakan tubuh yang menyertainya. Nah, di sini tari juga berarti ekspresi manusia. Kenapa tari dikatakan ekspresi manusia? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa? Setan. Ya, di sini kenapa dikatakan dia ini gerakan ekspresi manusia? Kenapa? Karena dia itu tari itu kan kita menggerakkan tubuh. Jadi kita tuh menggerakkannya itu nggak asal-asalan kan. Kalau kita menggerakkannya itu, kalau kita lari kan memakai jiwa, perasaan, saat yang kita saat itu kita rasakan. Tarian kan ada macam-macamnya, ada yang slow, ada yang kayak ceria gitu kan, ya kan? Pernah nonton tari kan, sih kan? Oke. Nah selanjutnya yang dimaksud dengan ekspresi itu tadi ini adalah rangsangan emosional. Nah di sini tuh dicetuskan rasa disertai dengan kemauan. Itu tadi. Terus tarian memiliki gerakan yang berbeda dari gerakan sehari-hari seperti berjalan kayak gini. Kalau berjalan kan biasa tuh, tapi kalau tari tuh ada kayak berjalan tuh seperti ini kan, ya kan? Tari itu berbeda. Nah terus ini gerakan-gerakan pada tarian adalah penggemar estetika yang tidak realistis tetapi ekspresif. Nah agar tarian bisa harmonis, ia harus memiliki unsur-unsur tersebut. Gerakan tarian mempengaruhi anggota tubuh. Elemen anggota tubuh dalam pembentukan gerakan tarian dapat berdiri sendiri terhubung atau tergabung seperti itu. Nah terus selain dari pengertian, ibu akan kakak akan membahas jenis-jenis tari. Di sini jenis-jenis tari itu ada 3. Yang pertama tradisional, yang kedua kontemporer, yang ketiga itu kreasi baru. Ada yang tahu nggak tari tradisional? Contohnya, ada yang tahu? Apa? Gejai? Dari mana itu? Rejang. Nah, betul. Terus tangan dulu, kasih aplaus. Oke, yang kedua tari kontemporer. Ada yang tahu tari kontemporer? Tahu nggak? Tari kontemporer. Dari apa? Ya benar, dari Indonesia. Tapi contohnya, contoh tari kontemporer ada tahu? Seperti apa? Pernah nggak lihat di TV atau pementasan? Nah, tarian kontemporer ini kakak kasih gambaran ya. Tarian kontemporer ini dia kayak semacam tarian, dia tuh tidak gimana ya? Bebas. Gayanya itu bebas. Kalau tradisional itu kan apa? Gimana? Udah ludik. Itu tradisional, bukan ludik. Ya kan? Karena dia adat ya kan? Tarian adat Jawa ya kalau nggak salah ya. Kalau kurang ya, kamu kan dari Jawa tuh. Nah, kalau kontemporer tuh dia lebih ke gimana ya? Kalau sering ada di pementasan seni itu loh, tarian kontemporer itu. Nah, terus yang ketiga itu tarian kreasi baru. Ada yang tahu tarian kreasi baru? Tarian kreasi, ada yang tahu nggak? Pernah lihat kakak kelasnya menampilkan tari? Pernah kakak kelas? Di SD? Di sekolah? Pernah? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nah, tarian kreasi itu tarian yang dimodernkan dulu. Yang tarian modern dulu. Kalau SD tuh biasanya kelas 6. Sering kan? Ya kan? Kalau ambil nilai tuh dia kan disuruh buat gerakan sendiri kan, itu namanya tari kreasi, dia buat sendiri. Nah itu tadi contohnya, salah satu contohnya ya. Nah selain itu di sini juga ada unsur tari. Unsur tari ini ada 3, yang pertama gerak, yang kedua pakaian, yang ketiga iringan. Nah gerak yang dimaksud dengan unsur gerak itu maksudnya kan di sini adalah elemen paling penting dalam tarian adalah ragam gerakan. Karena apa yang Anda lihat dalam tarian adalah gerakan penari. Gerakan dalam tarian harus memiliki nilai estetika, keindahan dibumbui dengan ekspresi. Maksud gak? Gerakan sama yang kayak kakak jelasin yang di artinya tadi. Oke, yang satu itu gerak.
Nah, elemen paling penting dalam tari adalah ragam gerakan. Karena apa yang Anda lihat adalah tarian, gerakan tari, gitu ya. Kalau ketika kalian nonton tarian, apa yang kalian lihat? Yang kalian perhatikan? Gerakan. Nah, pintar. Siapa namanya? Rizky, pintar. Gerakan kan. Jadi kalau kita menari itu kan harus pakai ekspresi jiwa biar kelihatan indah kan. Kalau kita cuma gerakan gitu, seneng nggak kalian nonton? Tapi kalau kita tarian kayak gini aja kita pakai perasaan, pasti tertarik kan nontonnya kan kayak bagus gitu. Nah itu maksudnya. Yang kedua itu pakaian. Di sini selain gerakan yang diperhatikan itu juga pakaian. Misal kalau kita nari tradisional, bajunya baju biasa gitu, menarik nggak? Nggak kan, harus pakai baju yang itu kan tradisional kan. Terus yang ketiga itu iringan. Iringan ini seperti kayak musiknya. Kalau tarian tradisional kan kegamelannya ya, itu kegamelannya. Jadi di sini nih yang paling dilihat itu bagaimana iringannya, musiknya. Nyambung nggak kalau kita nari tradisional lagunya lagu Kuda Pepa? Enggak kan, nggak nyambung. Jadi tiga unsur tadi itu harus berhubungan ya, harus sinkron. Dari gerakannya, pakaiannya, iringannya harus sinkron gitu. Terus yang terakhir itu ada fungsi. Yang terakhir itu ada jenis gerakan tari. Di sini ini gerakan tari itu ada dua, murni dan maknawi. Gerakan murni tau nggak gimana? Apa sih itu gerakan murni dari tari? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Adik? Apa? Di sini nggak tahu ya? Nah, gerakan murni itu tujuannya adalah untuk memperindah tarian tanpa masuk melambangkan apapun. Terus kalau kedua itu gerakan yang maknawi. Nah, gerakan ini tuh berfungsi gerakan tadi juga mengutamakan niat atau simbol tertentu yang ingin kakak kasih contoh sedikit ya. Gerakan murni itu seperti apa? Gerakan murni itu seperti misalnya ya, kalau tadi kan ada yang kayak gini kan, ini itu gerakan murni karena dia tidak ada tujuan. Maksudnya bukan simbol, bukan untuk memberikan memberikan tujuan kok ini apa gitu. Tapi kalau yang maknawi itu dia ada tujuannya. Misalnya ada tarian, tau nggak? Ada tarian merak. Yang kalau tarian merak ada gini-gininya. Kalau dia kayak gini berarti dia menunjukkan itu merak kan? Gitu. Nah itu contohnya. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang tari? Tidak ya? Paham semua ya? Ada yang tes kali ya. Coba kakak mau tanya. Siapa yang tahu jenis-jenis dari tari? Tunjuk tangan. Jenis-jenis tari. Tari apa lagi tadi? Jenis tari? Tahu kan adek siapa namanya? Putra. Ayo, coba berdiri ke depan. Biar teman-temannya tahu jenis-jenis tari apa aja. Ayo. Mau pulang kan? Udah tidur pulang. Ayo. Salah nggak apa-apa, nanti ditambahin sama temannya. Ayo. Apa? Yang tadi? Apa? Yang pertama? Tradisional. Yang kedua? Ya, tiga? Festival. Festival. Nah, iya benar. Kasih aku. Sepertinya udah paham ya materi hari ini ya. Baiklah, sebelumnya kayaknya waktunya sudah habis ya. Besok kita ketemu lagi untuk hari besok. Untuk pelajaran hari ini pulang nggak? Untuk pelajaran hari ini kita sampai di sini dulu ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.